Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mochairi Salman dengan NIM 0486897742 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan dan pertemuan saya kali ini akan membuat sebuah praktikum dari mata kuliah basis data MACM 4206, yang dimana pada tugas praktikum kedua ini kita diharuskan membuat sebuah basis data dari MySQL ataupun MariaDB yang ada pada SAM berdasarkan IRD yang ada pada soal kedua ini, yang dimana terdapat sebuah IRD rumah sakit ya di sini. Kalau kita lihat, yang dimana di sini terdiri entitinya terdiri dari dokter, pasien, daftar, dokter admin, pasien dokter, administrator. Oke, ada 6. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke praktek, yang dimana untuk membuat sebuah basis data ini ada 2 buah cara. Kita bisa menggunakan CMD ataupun dengan tampilan PHP MyAdmin. Oke, sebelum di sini saya akan menggunakan PHP MyAdmin ya untuk mengerjakan tugas ini. Sebelum menuju ke PHP MyAdmin, kita pertama-tama membuka SAM, lalu kita mengaktifkan dulu modul Apache dan juga MySQL. Di sini saya sudah mengaktifkannya ya. Oke, kita langsung aja ke MySQL, ke MyAdmin. Oke. Nah, di sini sudah ada, kita sudah menuju ke tampilan PHP MyAdmin. Untuk menambahkan sebuah database, kita bisa mengklik tombol baru ini ataupun bisa menggunakan SQL di sini, codingan di sini ya. Misalkan saya akan membuat sebuah database, kita bisa menggunakan create database, tugas praktik ya, tugas 2 aja, tugas 2. Nah, tinggal kita kirim ataupun go. Oke, di sini saya menggunakan tampilan berbahasa Indonesia ya. Nah, di sini sudah klik. Nah, sini sudah ada kan masuk database di sini. Untuk menghapus sebuah database, kita bisa menggunakan drop lalu database, dan juga nama database yang akan kita hapus itu apa. Misalkan tugas 2 akan saya hapus, tinggal klik kirim nanti. Nah, ini sudah terhapus ya. Oke ya, coba aja ini masuk juga. Oke, untuk kita langsung ke pembahasan persoalan ya, dimana kita akan membuat sebuah database rumah sakit sesuai yang pada soal. Oke, di sini saya masukkan lewat sini aja ya, rumah sakit. Lalu kita tinggal klik buat dulu. Nah, oke, di sini sudah ada basis datanya rumah sakit.
Selanjutnya kita akan membuat tabel yang terdiri dari 6 tabel ya, sesuai dengan entitas ini. Kita akan jadikan sebuah tabel. Pertama saya akan masukkan dulu tabel pasien ya. Ada pasien. Oke, untuk menambahkan tabel, selain dari membuat dari create new table, kita bisa menggunakan SQL. Di sini saya juga kemarin sudah mencobanya, membuat praktek. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan izin mengcopy paste dari hasil praktek saya yang kemarin ini untuk mempersingkat waktu. Tekan di sini. Nah, kita nantinya akan masukkan codingannya di sini nih. Kita buat misalkan create table pasien, nama tabelnya apa. Nah, di sini nanti kita masukkan fitur-fiturnya apa aja yang ada pada tabel tersebut. Ya, yang ada di tabel ini misalkan pilihnya itu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP sesuai yang ada di sini. Nah, pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Sesuai kan? Oke. Kita akan coba kirim. Nah, sini sudah masuk kan? Di database rumah sakit sudah memiliki suatu tabel, itulah tabel pasien. Selain dari SQL, kita akan coba yang menggunakan menambahkan table yang tadi ya, melalui struktur. Atau kita langsung aja gitu ya, klik untuk menambahkan tabel baru. Kita masukkan nama tabelnya daftar ya. Nama tabelnya kita masukkan dulu daftar. Nah, di sini apa aja yang menjadi sebuah file-file yang ada di tabel daftar ini, itu ada ID daftar, ID admin, ID pasien. ID daftar, ID admin, dan juga ID pasiennya. Oke. Untuk daftar ini, ID daftar ini menggunakan juga. Nah, di sini menjadi sebuah auto increment ya, auto increment. Nah, jadi indeksnya menjadi sebuah binary key. Lalu di sini ada ID admin. Jika sudah, kita langsung aja ke klik tombol simpan atau save. Nah, di sini akan muncul sebuah tabel baru, itulah daftar. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah pasien ada administrator. Untuk membersihkan
singkat waktu, mungkin saya akan menggunakan SQL ya Pak ya. Kita sudah memasukkan, sudah membuat sebuah tabel yang ada pada database rumah sakit sesuai dengan ARD di sini ya. ARD rumah sakit yang terdiri dari 6 entitas dan dijadikan sebuah 6 tabel yang memiliki file-filenya di dalam tabelnya. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah kita membuat tabel, kita bisa selanjutnya membuat sebuah relasi ya dari database rumah sakit, yang dimana kita akan membuat sebuah relasi dari tabel ke tabel. Oke, namun sebelum kita membuat sebuah relasi, kita harus melakukan pengaturan dulu origin key-nya ya, untuk file-file yang akan dijadikan origin key, dengan melakukan pengaturan origin key dengan menjadikan sebuah indeks. Di sini itu ada ya, yang ada pada tabel dokter admin. Di sini ada tiga tabel dokter admin, origin key-nya, ID dokter dan ID admin. Tabel dokter admin, kita akan berubah dulu ID dokter dan ID adminnya yang akan kita ubah lainnya. Nah, kita klik indeks. Oke. Menjadi sebuah indeks. Oke, sudah. Selanjutnya kita berubah origin key pada tabel daftar, itu ID pasien dan ID admin. Oke, kita lainnya lagi ID admin dan ID pasien jadikan indeks. Origin key. Oke. Selanjutnya pasien dokter, ID dokter dan ID pasien. Pasien dokter, ID dokter dan ID pasien lainnya.
jadikan indeks. Oke, caranya lagi kita jadikan indeks lagi. Oke lagi. Nah, jika sudah, baru kita membuat sebuah relasi dari tabel ini dengan melalui designer. Oke, di sini sudah ada. Kayaknya udah kemarin saya udah buat, jadi langsung seperti ini. Harusnya nanti kalau ini harus diatur-atur dulu ya. Kalau misalkan biasanya menumpuk di sini atau di mana, udah beraturan, kita sesuaikan dulu posisi-posisinya, lalu simpan halaman ya, agar kalau kita klik yang lain ketika kembali lagi kan seperti ini lagi posisinya. Dokter admin, administrator, daftar, dokter admin, administrator, daftar, yang di bawahnya dokter, pasien dokter, dan juga pasien. Oke, sudah sesuai. Lalu kita akan membuat sebuah relasi. Oke, yang dimana misalkan di sini untuk membuat sebuah relasi kita bisa membuat create relationship. Oke, kita klik, kita pilih dulu kunci rujukannya, lalu kita pilih origin key-nya, misalkan ID data. ID data itu ID data. Sorry, oh, ID dokter ya, harusnya ID dokter yang di jadi ID dokter. Nah, misalnya ID dokter, kita origin key-nya di sini di tabel dokter admin, kita klik ID dokter. Nah, untuk create relationship origin key, on delete, cascade, on update, cascade. Oke. Nah, sini akan langsung terlihat lainnya, ada garisnya dari dokter admin. Lalu kita pada buat lagi relationship-nya, misalkan ini kehidupannya, lalu origin key-nya dari pasien. Nah, di sini ada pada tabel pasien dokter, klik lagi, escape. Oke. Nah, muncul, tambahkan lagi relasinya ID pasien, juga di pasien. Oke, sudah. ID dokter ini masih ada relasi antara tabel dokter juga. Sekali ID dokter. Lalu pada administrator admin. Sekarang sudah saling terhubung ya. Kita bisa nah, di sini sudah saling terrelasi sesuai dengan yang saya buat ya. Oke, sekarang saya akan coba misalkan untuk menambahkan sebuah data ya. Misalkan yang pertama, misalkan menambahkan data pada pasien. Oh, ini insert atau tambahkan di sini. Nah, misalkan untuk sebuah
terbangkan dari pasiennya, misalkan 12233 atau 123 aja lah. Nama pasiennya misalkan saya sendiri Salman, Salman 23, alamat pasien Bandung misalkan Barat, jenis kelamin laki-laki, penyakit sakit hati misalkan, nomor HP 08779992. Lalu kita coba kirim. Oke, sih sudah ada satu baris ditambahkan. Dan coba itu pasien. Nah, bisa sudah ada kan? Oh iya, sudah ada ya. Sama dari barat. Nah, kita coba lagi, tambah lagi misalkan pasiennya ada lagi. Pasiennya adalah 345 misalkan, nama pasiennya Indra. Alamat pasiennya adalah Jakarta. Oke. Jenis kelaminnya adalah laki-laki, penyakitnya panas misalnya. Lalu kita masukkan juga nomor teleponnya 0832115649. Masukkan lagi. Oke, itu baris sudah dimasukkan juga. Nah, di sini kita masukkan nama pasien, ada Salman, ada Indra, dan juga memiliki sebuah ID pasien. Dan juga di sini ada datanya, alamat pasien, jenis kelaminnya, penyakitnya apa, dan juga nomor HP-nya. Oke, sekarang kita coba tambahkan adminnya misalkan. Untuk teman-teman kita tambahkan data admin, misalkan ID adminnya itu adalah 112. Nama admin yang jaganya misalkan Wahyu atau namanya saya ucapkan Dewi ya, Dewi. Waktu jaganya adalah shift 1 itu kan pagi. Coba itu jaganya adalah pagi. Oke, coba kita tambahkan, kita coba lagi. Nah, di sini sudah ada sebuah administratornya, yaitulah yang dimana ada ID admin. Di sini ID adminnya ada, nama adminnya siapa, ada waktu jaganya juga ada pagi misalkan. Lalu kita coba tambahkan satu lagi ya. Misalkan ID adminnya yang sekarang itu 113, namanya adalah Wahyu. Waktu jaganya misalkan siang ya, yang tadi kan pagi, siang, kirim. Oke, masuk lagi datanya. Ini sudah ada masuk datanya ya, ada ID adminnya, nama adminnya juga, dan waktu jaganya. Misalkan ada, kita coba masukkan lagi ya, dokternya, data dokternya misalkan. Nah, di sini ada ID dokter misalkan 001 karena dokternya pertama dari Rumah Sakit Pilikan misalkan. Nama dokternya adalah Indra. Misalkan namanya Jaka misalkan ya. Nama dokternya itu adalah di jalan di Perumahan Indah 1 misalkan. Tanggal lahir dokternya
Ini sudah ada, kita masukkan nomor HP-nya apa, spesialis dokter umum, terus umum aja ya, dokter umum. Waktu kerjanya pagi misalkan. Kirim. Oke, sudah. Di sini sudah ada ya, data untuk dokternya sudah ada. Selanjutnya misalkan kita mau daftar nih, kita daftar, ID daftarnya berapa, misalkan kita datang yang pertama, misalkan kita ini misalnya 1 ya, ID adminnya. Nah di sini nanti kita tinggal pilih adminnya itu siapa, misalkan kalau pagi misalkan Dewi gitu kan, pasiennya yang udah ada nih karena udah daftar, kita mau daftar adminnya si Indra ini nih, dengan juga ID pasiennya ini. Oke, kirim. Oke, sudah masuk, misalkan ada yang daftar nih. Oh, ini ada yang daftar nih. ID daftarnya karena ID datang pertama nomor 1 dengan ID adminnya 112 itu siapa, ID pasiennya itu 345 itu siapa, nanti kan ada di sana ya. Nah, kita masuk ke antara dokter dan admin nih. Oke, kita makan juga. Misalkan ID datanya misalkan masih karena yang pertama di hari ini, misalkan ID dokternya misalkan karena baru ada 1 dokter, kita bertanya dokternya itu adalah cuman baru ada dokter siapa aja misalkan gitu. Nah tadi kan yang pagi nih, datanya pagi Bu Dewi misalkan dokter itu, terus kita kirim, terus masuk nih ntar dokternya nih. Nah udah masuk juga nih di sini datanya nih. Sekarang langsung ke antara pasien dan dokter nih, tambahkan misalkan ID-nya 101, ID dokter 1 tadi yang kita Pak Jaka, ID pasien tadi siapa, Indra yang diperiksa, misalkan waktu periksanya pada hari ini misalkan tanggal 26 November. Oke, resepnya apa aja, misalkan obat paracetamol, vitamin C yang dia kasih dari dokter itu, adalah ini resepnya, misalkan kirim. Nah, langsung masuk ke vitamin C, itu harus masuk ke semua. Udah ada ini datanya kan. Oke, mungkin seperti itu ya untuk sebuah pembuatan database rumah sakit sesuai dengan ERD yang ada di sini, dengan untuk membuat sebuah database atau basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM berdasarkan ERD pada soal ini. Selain menggunakan PHP MyAdmin, kita juga sebenarnya bisa menggunakan CMD ya. Namun saya mungkin agak kurang terlalu paham, mungkin akan saya coba juga lah ya. Jadi, setelah ini mungkin saya agak sedikit lihat ya Pak ya, untuk melihat ke panduan praktek kedua ini. Yang pertama-tama juga tetap sama, kita harus mengaktifkan dulu modul Apache dan MySQL pada SAM Control Panel untuk menjalankan sebuah data ya. Oke, selanjutnya kita
akan menampilkan database. Tinggal database-nya ya, ada pada nah ini kan udah ada nih database-nya sesuai kan, ada 5 database, ada 5 row sesuai. Kalau menurut saya pribadi itu bersama dengan menggunakan SQL ya, kita tinggal melakukan codingan atau kode-kode di sini. Misalkan saya akan membuat sebuah database, create database lalu kita masukkan nama database-nya apa, misalkan tugas latihan tugas 2 misalkan. Oke. Nah, belum ada ya, harusnya sih ada, kita refresh dulu. Nah di sini sudah masukkan latihan tugas 2 sudah ada. Lalu kita bisa menghapusnya, misalkan bersama yang tadi adalah drop database sebelum drop kita masukkan dulu ya sini. Di sini kan belum ada nih latihan tugas, coba tampilkan dulu. Ada di sini misalkan. Ini sudah menjadi berubah ya, jadi 6 row. Nah kita ada latihan tugas 2 misalkan. Saya akan coba tambahkan lagi aja database-nya. Latihan tugas 3 misalkan. Oke, query oke, satu row sudah ditambahkan. Kita coba cek dulu lagi apakah sudah masuk apa belum. Oke, ini sudah masuk ya database-nya. Menghapusnya pun juga kita bisa dari sini sama drop database untuk menghapus sebuah database. Kita masukkan nama database nya, misalkan yang kita hapus adalah latihan tugas 2, misalkan semua kita hapus ini database nya. Sudah oke. Kita coba lagi cek dulu. Sudah kembali 6 lagi ya. Nah untuk menambahkan sebuah tabel kita bisa sama seperti yang tadi kita buat ya, menggunakan sebelum kita menambahkannya, misalkan mau menambahkan di latihan tugas 3 nih, kita mau menambahkan sebuah tabel. Di sini kan belum ada nih, tugas 3 belum mempunyai tabel, belum ada tabelnya nih. Kita akan coba buat lewat ini virus. Misalkan di database nya latihan tugas 3. Oke, lalu kita tinggal masukkan nih misalkan dari codingan yang tadi tidak saya buat ya.
Nah, ini udah masuk nih latihan tugas, sudah ada tagarnya. Oke, mungkin sampai di sini aja pengerjaan tugas saya pada tugas kedua ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan di saat saya mengerjakan tugas ini. Mohon bimbingannya juga, apa kekurangannya dan apa yang harus saya lebih tambahkan lagi untuk maksimal dalam mengerjakan sebuah database, membuat sebuah database apa ya. Oke, mungkin sampai di sini saja yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.